Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, kami dari kelompok Pertahanan dan Keamanan di sektor maritim pada mata kuliah Wawasan Sosial Budaya Maritim dan Kepulauan. Saya Angelica Tridiniela, NPM 24101026 dan rekan-rekan saya Firjalius Cahaya Krishna, NPM 21010008. Saya Sandi Istumorang, NPM 24101031. Saya Putri Rizky Resentariora dengan NPM 2410101014. Saya Angga Prastio dengan NPM 2410101021. Saya Muhammad Sakban dengan NPM 24101003. Kami dari kelas 2A Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Riau Kepulauan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah laut yang sangat luas. Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu wilayah yang strategis memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional di sektor kemaritiman. Oleh karena itu, pertahanan dan keamanan di sektor kemaritiman menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Sektor kemaritiman meliputi berbagai aspek, termasuk pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut. Lalu, bagaimana kondisi pertahanan dan keamanan di wilayah Kepulauan Riau saat ini? Apa saja tantangan dan ancaman yang dihadapi oleh pertahanan dan keamanan di Kepulauan Riau, seperti penyelundupan, illegal fishing, dan pelanggaran batas wilayah laut? Lalu, sejauh mana peran TNI Angkatan Laut, Bakamla, dan instansi terkait dalam menjaga keamanan laut dan wilayah di Kepulauan Riau? Lalu, apa saja upaya yang telah dan dapat dilakukan pemerintah untuk memperkuat pertahanan di daerah perbatasan Kepulauan Riau? Yang terakhir, bagaimana kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah serta negara tetangga dalam menjaga stabilitas keamanan strategis Kepulauan Riau? Setelah menonton video ini, kita diharapkan mampu mengidentifikasi ancaman dan tantangan keamanan di wilayah maritim dan kepulauan. Wilayah Kepulauan Riau yang berbatas langsung dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam memiliki potensi tinggi terhadap ancaman pelanggaran batas laut seperti penyelundupan, perdagangan manusia, dan aktivitas ilegal lainnya. Diskusi ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif potensi-potensi ancaman tersebut. Selanjutnya, melalui video ini juga kita diharapkan mampu menganalisis peran strategis Kepulauan Riau dalam sistem pertahanan maritim nasional. Karena letaknya yang sangat strategis di jalur pelayaran internasional seperti Selat Malaka dan Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau memiliki nilai penting dalam sistem pertahanan negara. Tujuannya adalah menjelaskan bagaimana peran Kepulauan Riau dapat diperkuat dalam mendukung kedaulatan negara di wilayah laut. Selanjutnya, yaitu menggali peran TNI Angkatan Laut, Polairut, dan instansi lokal dalam menjaga stabilitas keamanan laut di Kepulauan Riau. Tujuan lainnya adalah menganalisis selanjutnya, menggali peran TNI Angkatan Laut, Polairut, dan instansi lokal dalam menjaga stabilitas keamanan laut di Kepulauan Riau. Tujuan lainnya adalah menganalisis sinergi antara. Selanjutnya, kita diharapkan mampu menggali peran TNI Angkatan Laut, Polairut, dan instansi lokal dalam menjaga stabilitas keamanan laut di Kepulauan Riau. Tujuan lainnya adalah menganalisis sinergi antar lembaga pertahanan dan keamanan yang ada di Kepulauan Riau dalam menjalankan tugas pengamanan wilayah maritim
termasuk peran masyarakat pesisir dan nelayan lokal. Yang terakhir, kita mampu memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan sistem pertahanan dan keamanan di wilayah maritim Kepulauan Riau. Tujuan akhir ini adalah merumuskan solusi dan strategi yang aplikatif dalam memperkuat keamanan wilayah laut dan pulau-pulau terluar di Kepulauan Riau. Selanjutnya adalah pengertian secara umum oleh Putri Rezeki Tarihoran. Pengertian pertahanan dan keamanan di sektor maritim dan kepulauan di daerah Kepulauan Riau. Pertahanan sebagai upaya negara untuk melindungi kedaulatan, keutuhan wilayah laut, dan kepentingan nasional di laut dari ancaman militer maupun non-militer. Ini mencakup peran utama TNI Angkatan Laut sebagai komponen utama yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Karakteristik geografis dan geopolitik Kepulauan Riau yang mempengaruhi pertahanan dan keamanan yaitu yang pertama, lokasi strategis. Posisi Kepulauan Riau yang langsung berhadapan dengan Selat Malaka dan Laut Cina Selatan menjadikan daerah ini jalur ekonomi dan politik global. Yang kedua yaitu luas wilayah laut. Dominasi perairan yang sangat luas dengan ribuan pulau menyulitkan pengawasan dan dari pihak geografis dan geopolitik Kepulauan Riau yang mempengaruhi pertahanan dan keamanan. Yang pertama yaitu lokasi strategis. Posisi Kepulauan Riau yang langsung berhadapan dengan Selat Malaka dan Laut Cina Selatan menjadikan daerah ini jalur ekonomi dan politik global. Yang kedua yaitu luas wilayah laut. Dominasi perairan yang sangat luas dengan ribuan pulau menyulitkan pengawasan dan dari pihak berwenang. Yang ketiga yaitu batas negara, berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, dan Vietnam yang memerlukan koordinasi dan manajemen perbatasan yang ketat. Yang terakhir yaitu potensi ekonomi maritim, keberadaan internasional, zona dan potensi perikanan yang besar juga menarik aktivitas. Kondisi dinamika keamanan maritim dan pengakuan hukum akan dibacakan oleh rekan saya. Kondisi dinamika keamanan maritim dan penegakan hukum di wilayah Kepulauan Riau. Dalam hal ini kita akan melihat kesiapan dan kehadiran unsur pertahanan seperti TNI, Angkatan Laut, dan yang lainnya. Yang pertama, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut atau Lantamal 4 Batam memiliki peran sebagai komando pelaksana operasi dan pembinaan di wilayah barat. Selain itu, ada juga Pangkalan Laut di Tanjung Uban, Dabo Singket, dan lain-lain. Yang kedua, ada operasi rutin atau operasi khusus yang dibutuhkan untuk mengamankan laut dan dilakukan secara rutin oleh TNI Angkatan Laut di perairan Kepri untuk menjaga kedaulatan laut Kepri secara khusus dan negara Republik Indonesia secara umum. Berikutnya ada pengamanan pulau terluar, fokus pada pengamanan pulau-pulau terluar seperti Pulau Berhala, Pulau Supi, hingga Pulau Sekatung yang sangat strategis dan pulau-pulau kecil lainnya di luar Kepulauan Riau. Dinamika keamanan maritim dan penegakan hukum ini meliputi juga aktivitas Bakamla dan Polairut. Bakamla sebagai Coast Guard Indonesia yang semakin aktif di Kepri dalam operasi dan penindakan. Polairut Polri berbagai kejahatan maritim yang sering terjadi di daerah Kepulauan Riau seperti penyelundupan, meliputi penyelundupan barang-barang haram seperti narkoba melalui jalur laut, rokok, miras, dan barang-barang lainnya dari negara yang masuk secara ilegal. Yang kedua, ada illegal fishing yang juga sering melakukan praktek penangkapan ikan di wilayah Kepri meskipun sudah banyak penenggelaman kapal dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan masih saja sering terjadi di Kepulauan Riau. Yang ketiga, perdagangan manusia. Penyelundupan pekerja migran ke negara lain masih sering terjadi, terutama melalui jalur tikus di pulau-pulau kecil. Yang selanjutnya, perompakan. Perompakan juga kasus yang sering terjadi di area Selat Singapura dan perairan Karimun yang masih harus perlu diwaspadai. Untuk tantangan-tantangan sektor maritim di Kepulauan Riau lainnya akan disampaikan teman saya Muhammad Saban. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan tentang tantangan-tantangan sektor maritim di Kepulauan Riau. Yang pertama, tantangan geografis dan lingkungan.
pertama, luas dan terpencilnya wilayah. Skala wilayah perairan Kepulauan Riau yang dengan ribuan pulau membuat cakupan dan pengawasan menjadi sangat berat. Banyak blind spot yang bisa dimanfaatkan pelaku kejahatan. Yang kedua, terkait kepadatan lalu lintas laut. Laut Selat Malaka sebagai salah satu jalur terpadat dunia menciptakan kerentanan terhadap insiden seperti kecelakaan hingga aktivitas yang tersamarkan. Yang ketiga, kondisi cuaca ekstrim. Kondisi cuaca ekstrim, cuaca yang tidak menentu di perairan Kepulauan Riau dapat menghambat operasi dan respons cepat. Dan selanjutnya, solusi pertahanan dan keamanan di sektor maritim dan kepulauan di daerah Kepulauan Riau akan dijelaskan oleh kawan saya, Verjalius. Sekarang saya akan menjelaskan solusi pertahanan dan keamanan di sektor maritim dan kepulauan di daerah Kepri. Dalam mengatasi pertahanan dan keamanan di sektor di daerah Kepri dibutuhkan seperti penguatan kapasitas dan modernisasi alutsista, yaitu penambahan dan peremajaan alutsista. Prioritas pengadaan kapal kelas menengah dan besar, pesawat intai, dan drone yang mampu beroperasi dalam segala cuaca. Pembangunan sistem pengawasan terpadu, pembangunan dan integrasi jaringan radar pantai, Vessel Traffic Service (VTS), Automatic Identification System (AIS) di seluruh perairan strategis Kepri. Pemanfaatan teknologi satelit dan kecerdasan buatan AI untuk analisis dan pengawasan. Peningkatan kemampuan sinergi data mendorong pembentukan pusat data sektor terpadu yang dapat diakses oleh seluruh instansi terkait untuk real-time information sharing. Yang kedua, peningkatan sumber daya manusia, yaitu perekrutan dan penempatan personel. Penambahan jumlah personel di TNI AL, Bakamla, dan Polairut yang proporsional dengan luas wilayah, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan khusus sektor, termasuk keahlian interdiction, boarding, marine forensics, penanganan ancaman siber, dan diplomasi sektor. Kerjasama Diklat mengadakan pelatihan gabungan antar sektor penegak hukum laut secara rutin. Jadi kesimpulannya adalah wilayah Kepulauan Riau memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang maritim Indonesia, namun juga menghadapi berbagai tantangan serius dalam hal pertahanan dan keamanan. Keberadaan jalur pelayaran internasional, kedekatan dengan negara-negara tetangga, dan luasnya wilayah perairan menjadikan kawasan ini sangat rentan terhadap berbagai ancaman, seperti penyelundupan, illegal fishing, perdagangan manusia, dan pelanggaran batas laut. TNI AL, Bakamla, Polairut, serta instansi terkait telah memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas kawasan, namun masih dibutuhkan penguatan di berbagai aspek, baik dari segi infrastruktur, teknologi, sumber daya manusia, maupun kelembagaan. Upaya modernisasi alutsista, peningkatan sistem pengawasan, serta kerjasama antar lembaga dan negara tetangga merupakan langkah penting untuk memperkuat pertahanan maritim di wilayah ini. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.